Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Elza. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi menyusun teks cerita inspiratif. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menyusun teks cerita inspiratif ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun teks cerita inspiratif ada 4. Yang pertama, menentukan tema atau topik dan amanat. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Yang ketiga, mengembangkan cerita. Dan yang keempat, penyuntingan. Berikut ini akan disampaikan penjelasan lengkapnya. Langkah yang pertama yaitu memilih tema atau topik dan amanat. Tahap ini, penulis memilih satu topik serta amanat yang bisa dijadikan sebuah cerita inspiratif. Karena teks cerita inspiratif berasal dari kejadian nyata, maka pada tahap ini penulis dapat mengingat peristiwa yang mungkin tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari yang pernah dialami dan dapat dijadikan sebuah teks cerita inspiratif. Nah, kalau di sini ada satu tema atau topik berupa kejujuran. Setelah itu, menentukan amanatnya. Di sini ada amanatnya, orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Langkah yang kedua yaitu membuat kerangka cerita. Pada tahap ini, penulis menyusun kerangka cerita berdasarkan strukturnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai struktur teks cerita inspiratif yang terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini, penulis dapat menentukan nama-nama tokoh, menentukan latar tempat, waktu, dan suasananya. Untuk menentukan tokoh tadi, boleh juga dengan menggunakan sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Nah, struktur yang kedua yaitu insiden. Pada tahap ini, penulis dapat menentukan konflik yang terjadi pada tokoh yang sudah ditentukan tadi. Nah, struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Pada tahap ini, penulis dapat menyelesaikan konflik atau masalah yang dialami tokoh serta amanat dan perenungan ceritanya. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan cerita. Pada tahap ini, penulis mengembangkan cerita berdasarkan kerangka yang sudah dibuat sebelumnya. Cerita disusun dengan runtut dan jelas, mulai dari pengenalan cerita, konflik, hingga penyelesaian konflik yang dialami tokoh, serta amanat atau perenungan cerita disampaikan dalam teks cerita inspiratif ini. Dan tahap yang terakhir yaitu penyuntingan. Pada tahap ini, penulis melakukan penyuntingan atau pengecekan kembali seluruh cerita, mulai dari penulisan huruf kapitalnya, kesalahan ketiknya, dan penggunaan tanda baca dengan membaca ulang keseluruhan ceritanya. Jadi, sebelum dikumpulkan, silakan dibaca kembali, dicek kembali apakah ada kesalahan, baik kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan ketik, ataupun penggunaan tanda baca, agar ketika sudah dikumpulkan nanti tidak lagi ada kesalahan, baik kesalahan penulisan maupun kesalahan pengetikan. Baiklah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai menyusun teks cerita inspiratif. Semoga dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.